Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mem dan halo teman-teman saya semua yang sedang menonton. Perkenalkan, nama saya Amalia Kusumaningrum. Saya berasal dari kelas 3A, mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Inggris dengan NIM 2005110180. Dan video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mid semester saya dalam mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Inggris. Jadi, di sini saya telah membuat rancangan pembelajaran atau bisa disebut sebagai RPP untuk murid kelas 8 SMP tentang teks deskriptif. A. Kompetensi dasar. Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan teks deskriptif untuk menerapkan sekaligus melaksanakan fungsi sosial teks deskriptif dengan cara menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai suatu tokoh atau orang. B. Tujuan pembelajaran. Pertama, melalui curah pendapat atau brainstorm melalui media Google Classroom, WhatsApp Group, dan penayangan video YouTube, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks deskriptif tentang Sandiaga Uno dengan cermat dan kritis, dan menentukan persamaan dan perbedaan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks-teks deskriptif. Disediakan video mengenai teks deskriptif beserta biografi tentang Sandiaga Uno. Yang kedua, melalui diskusi, kerja kelompok, dan tayangan YouTube, peserta didik mampu menyimpulkan isi teks deskriptif tentang Sandiaga Uno. Yang ketiga, melalui tayangan video teks deskriptif secara lisan, yang melalui dari video maupun tulisan seperti artikel, peserta didik dapat membuat teks deskriptif lisan dan tulisan sederhana tentang tokoh atau sesuatu. C. Materi pembelajaran. Teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan sifat-sifat benda, tokoh tempat, dan lain-lain dengan secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri tentang hal yang disampaikan dalam suatu deskriptif teks tersebut. Fungsi sosial, yang dimana mengidentifikasi, menggambarkan, dan menjelaskan tentang seseorang. Struktur teks. Yang pertama, identifikasi atau pernyataan umum. Bagian ini berupa pengenalan umum seseorang, binatang, benda, atau tempat yang dideskripsikan. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Bagian ini berisi deskripsi atau gambaran rinci, fisik maupun karakter, tentang seseorang, binatang, benda, atau tempat yang dideskripsikan. Selanjutnya, unsur kebahasaan. Pertama, penggunaan kata kerja atau verb bentuk present tense. Yang kedua, penggunaan kata benda atau noun tertentu. Yang ketiga, penggunaan detailed noun phrase atau informasi rinci kata benda yang bersifat mendeskripsikan, menyatakan jumlah, dan mengklasifikasikan. Yang keempat, penggunaan adjektif atau kata sifat yang bersifat mendeskripsikan, menyatakan jumlah, dan mengklasifikasikan. Yang kelima, penggunaan relating verbs untuk memberikan informasi tentang subjek. Selanjutnya, penggunaan thinking verbs atau feeling verbs yang menunjukkan pandangan pribadi penulis terhadap subjek yang diceritakan. Dan yang terakhir adalah penggunaan action verbs. Selanjutnya adalah topik. Topiknya adalah orang. Dalam hal ini adalah Sandiaga Uno yang merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Murid membaca dan mengamati teks yang telah diberikan oleh guru melalui video tentang biografi Sandiaga Uno beserta tentang teks deskriptif tersebut. Dan para murid menangkap dan mengambil sisi positif serta pesan positif yang terkandung dalam video tersebut atau yang berisi tentang teks deskriptif dan biografi tokoh tersebut. Tidak lupa juga menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Menanya, murid mengajukan pertanyaan kepada guru tentang apa yang belum mereka pahami dari teks deskriptif maupun penjelasan dari video tersebut. Yang kedua, mengkomunikasikan. Siswa menyimpulkan dari teks deskriptif tokoh tersebut, kemudian menjelaskannya kembali kepada teman sekelas. Selanjutnya adalah bagian penilaian. Kemampuan siswa dapat memahami, mengidentifikasi, dan menjelaskannya kembali tentang teks yang telah diberikan melalui berbagai macam tugas. Yang A. Penilaian sikap, seperti sikap tanggung jawab, disiplin, jujur, gotong royong, tekun, peduli lingkungan dan sosial, berani, dan rasa hormat. B. Penilaian keterampilan, diambil dari pemahaman, mampu menjelaskan kembali, tugas esai, dan kuis mingguan. Selanjutnya adalah alokasi waktu. 2 jam pembelajaran di sekolah, 2 kali 40 menit sama dengan 80 menit.
Metode pembelajaran, model motion media learning. Metode diskusi, tanya jawab, presentasi, penugasan, proyek, dan praktik. Dan ini adalah media yang telah saya buat sendiri. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ma'am and hello all my friends. In this time, I want to tell you about descriptive text. There are, first, definition of descriptive text. Second, generic structure of descriptive text. Third, purpose of descriptive text. And the last, language feature of descriptive text. Happy watching! First, definition of descriptive text. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Its purpose to describe and reveal a particular person, place, or thing. Second, generic structure of descriptive text. When writing descriptive text, there are some generic structure, or actually not mandatory for our writing to be true. The arrangement is, first, identification. Contents about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Second, description. Contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related what the writer described. Okay, next, purpose of descriptive text. First, to describe person, thing, or place in specific. Second, to describe a particular person, thing, or place. Okay, next, language feature of descriptive text. First, specific participant. Has a certain object, is not common and unique or only one. For example, Bandengan Beach, my house, Borobudur Temple, Uncle Jim. Second, the use of the adjective or an adjective to clarify the noun, for example, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara, or etc. Third, the use of simple present tense. The sentence patterns used is simple present because it tells the fact of the object described. And the last, action verb. Verbs that show an activity. For example, run, sleep, walk, cut, and etc. Selanjutnya adalah bagian contoh dari teks deskriptif. Seperti yang kalian bisa lihat di samping ini, merupakan contoh teks deskriptif dalam bahasa Indonesia. Saya akan membacakan awalnya saja. Pria yang bernama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini lahir di Rumbai, Pekanbaru, Riau pada tanggal 28 Juni 1969. Dia merupakan anak dari Razif Halik Uno dan Main R. Uno. Ayahnya berasal dari Gorontalo. Hal ini bisa dilihat dari nama belakang Sandiaga yang bermarga Uno. Ayah Sandiaga pada awalnya bekerja sebagai karyawan di perusahaan Caltex di Riau. Setelah tidak bekerja lagi, ayah Sandiaga kemudian memboyong keluarga ke Jakarta pada tahun 1970-an. Dan masih panjang lagi biografi tentang Bapak Sandiaga Uno. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini, bisa dibaca saja ya. Atau dapat langsung membuka link yang sudah tertera ya, seperti contoh pada video ini. Nah, ini merupakan biografi Sandiaga Uno, pengusaha muda kaya di Indonesia. Bagian awal ini adalah yang sudah saya bacakan tadi. Selanjutnya ada bagian pendidikan, bisa kalian baca pada website ini. Bagian bekerja di Singapura, menjadi pengangguran, menjadi pengusaha karena kecelakaan, mendirikan perusahaan investasi, masuk dalam daftar orang terkaya. Kekayaan Sandiaga Uno, keluarganya, karir politik, ia pernah menjadi wakil gubernur, hingga pernah mencalonkan sebagai wakil presiden tahun 2019. Bisa dibuka pada link ini saja ya. Terima kasih. Oke, next selanjutnya adalah contoh descriptive text versi bahasa Inggris. My friend Tim. His name is Tim. He lives in Nottingham, which is a city in the UK. He lives in a small detached house with his wife Jenny and their two children Lisa and James. He works at Debenhams in Nottingham and he really enjoys his job. He is a sales manager.
Joe is much better than him, but he still enjoys it. At the weekends, he sometimes takes his family to Manchester to visit Jenny's mom. She lives. Joe is much better than him, but he still enjoys it. At the weekends, he sometimes takes his family to Manchester to visit Jenny's mom. She lives at Pineview Nursing Home in a nice suburb of the city and has been there for about 5 years. She loves to see her grandchildren. James always tells her about what he is doing at school. James and Lisa both go to the same school, Mount Street Junior School. Next, analysis generic structure from the text descriptive above. First, identification. Identifying what subject to be described is my friend Tim. Second, description. Explaining the description of the object in detail. Is he lives in a small detached house. He works at Debenhams in Nottingham. He likes to play tennis with his friend Joe. He sometimes takes his family to Manchester. Okay guys, I think that's all that I could tell you about my presentation mid-semester. I'm sorry if I have said mistake, and thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.